Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kalau hari ini kita masih bisa untuk beribadah walaupun dengan online. Hari ini saya mau membagikan di Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya berpikir bagaimana caranya kita ketika kita mengalami kesulitan tentang keuangan, ekonomi, ada yang mungkin sedang diputus pacar, sedih. Nah, saya lagi berpikir, saya bilang sama Tuhan, bisa nggak rasa yang kita rasakan yang nggak enak itu jadi enak? Terus jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak. Kenapa bisa iya, bisa enggak? Bisa iya kalau kita datang kepada Tuhan. Coba kalau seandainya kita salah langkah, kita datang kepada orang-orang pintar, dukun-dukun, ya mungkin satu waktu yang singkat mungkin kita akan rasakan ada perbedaan. Tapi ujung-ujungnya mungkin lebih parah lagi. Dan kita mungkin akan terjerumus dalam kesulitan yang lebih parah lagi. Saya belum lama kembali suka melihara ikan. Di dalam akuarium, ikan hidupnya di air. Saya pikir semakin banyak air, ikan itu akan senang. Karena saya beli ikan yang baru, yang lebih besar, size-nya. Saya pikir karena airnya kurang, saya tambahin air itu sehingga air akuariumnya penuh. Dan ketika saya pulang dari kerja, kantor, malam-malam, saya lihat ikan saya kok bukan makin baik, bukan lincah, tapi makin lesu. Dan ada juga yang saya lihat ikan yang bibirnya kok semakin nggak bagus gitu loh. Ini kenapa gitu? Yang ada yang lesu. Terus akhirnya saya ingat, saya telepon teman saya yang punya pengalaman yang lebih dari saya dalam melihara ikan hias. Teman saya dengan singkat bilang, wah kok you punya air itu kepenuhan, jadi tidak ada oksigen, jadi tekanan tinggi. Dan you harus kuras katanya. Ya udah secepat itu juga, walaupun saya lelah, saya datang, saya kuras ikan, saya kurangin, dan beberapa saat kemudian, waktu 15 menit, ikan itu udah berubah, udah mulai gesit, dan besokan paginya saya lihat bibirnya yang tadinya kurang bagus, sekarang udah kembali lagi normal. Nah, satu pelajaran yang saya mau ambil di sini, kalau kita datang kepada orang yang tepat, yang dapat memberikan saran, hal yang baik itu akan cepat kita dapatkan hasilnya. Saya nggak bayangkan kalau saya tanya mungkin sama yang lain yang nggak pengalaman, mereka akan bilang, oh kuras saja airnya, ganti yang baru. Hasilnya bukannya lebih baik, malah ikannya semua pada mati. Itu yang saya alami. Orang-orang percaya dengan iman, pasti akan ada jalan keluar. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya nggak pernah akan lupa di Desember 2019 akhir memasuki Januari 2020, banjir besar itu datang. Akhir Desember itu masih sempat makan malam bersama tim di kantor, bersama bos, pulang ke rumah sekitar jam setengah 1, yang paginya jam 5, jam 6 itu diberitahu bahwa banjir. Kantor saya habis, semua terendam, juga rumah demikian, rumah juga habis terendam.
saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman, kita berterima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan sudah berikan kita iman, kepercayaan, sehingga pada saat itu kita akan rasakan betapa baiknya Tuhan. Orang tua yang baik pasti akan menyentil anaknya kalau anaknya nakal. Ya kan, kalau orang tua yang baik pasti nggak akan mendiamkan anak-anaknya untuk jalan di jalan yang tidak benar. Tahun 2021 ini, di bulan Februari, saya jatuh dari motor. Waktu itu memang cuaca gerimis, saya buru-buru cepat untuk sampai kantor. Nah, hari itu juga Tuhan begitu baik. Helm yang biasa saya pakai, saya ganti waktu itu sebelum berangkat, saya ganti yang lebih ketat. Sehingga kalau saya berpikir kalau helm itu yang saya pakai sebelumnya, yang kendor, mungkin hari ini saya nggak ada di sini. Karena benturan yang saya rasain di kepala saya itu terasa dengan helm yang saya pakai. Tapi karena berhubung helmnya itu ketat, jadi saya aman di bagian kepala. Hanya di bagian bahu, jadi harus dioperasi. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa sama saya? Saya siap mau mendengarkan. Dan Tuhan kasih jawaban buat saya. Tuhan mau saya untuk kembali untuk setia sama Tuhan, lebih semangat lagi dalam pelayanan dan mengasihi saudara-saudara seiman dan lebih care dengan keluarga, lebih banyak waktu dengan Tuhan. Saya bisa rasakan betapa baiknya Tuhan. Di sini saya mau berterima kasih bahwa Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan anak-anaknya yang mengasihinya. Dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan turut campur dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin.